Shalom, Shalom. selamat malam. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaannya lah, sehingga kita bisa melakukan ibadah pada malam hari ini walaupun lewat online. Ya, diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita memuji akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Mari bersyukur atas kehidupan yang masih dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan pada malam hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari NKB 5 Seluruh Dunia Hai Nyanyilah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan semua. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan kita landaskan ibadah ini. Kita yakin bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Salam bagimu juga. Kita akan membaca bacaan berkelanjutan yang terambil dari Keluaran 9 ayat 1 sampai 35. Lembaga Alkitab memberi judul Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya begini. Firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak, membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak
orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktu firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan untuk melakukan hal itu, keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelajah dari dapur pemburuan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelajah itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelajah dari dapur pemburu dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah bagaikan gelembung pada manusia dan binatang, sehingga alih-alih itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab alih-alih itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dari rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak menghindarkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu,
terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ayat yang ke-25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa." Saya ulangi. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita juga sering menyakiti hati orang tua kita, sesama kita. Dan pada malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk mengaku segala dosa kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan melalui pujian NKB Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hati, Apakah ku sungguh mengasihi.
kepada kita sekalian yang telah tunduk dan mengaku segala dosa kita. Berita anugerah dinyatakan kembali terambil dari 1 Yohanes ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lujin. Sebelumnya itu, mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Teman-teman, dimanapun berada, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa utama sembahyang. Ki pangke sia ki pudi tu sangami puang belana pak kama semi sia pak kaborok mi lako kami solanasang. Indekan tuana kami puang laum basai sia laun nanung indeka dami kuasa penama selok mi kiran nuan laun tunduikan taum mi tulama kada-kada sia taum mi tulama perangi puang. Umbomba kini puang la rampo komi sisolangkan den nopa kimelada den nopa inayate kadami mak din kipalan nara mak din mendari sulolan mintu allo katuangki mak kada-kada mo komi puang belan masa sadia mo kan lan Yesus Kristus ki mas sembayang. Amin. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah tema, jadilah pelayan yang benar. Sebelumnya kita baca firman Tuhan, ada dua bagian yang saya ambil. Yang pertama disiapkan oleh teman-teman pengurus dari Maliaki pasal 2 ayat 1 sampai 9. Dan bacaan yang kedua nanti dari Yohanes 3 ayat 15.
Untuk pembacaan Yohanes nanti dipersilakan teman-teman di depan untuk bantu saya untuk membacanya. Saya bacakan untuk kita semua dari Maliaki 2 ayat 1 sampai 9. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadamu. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ingin menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Selanjutnya Yohanes 3 ayat 15 sampai 17. Ada yang bisa bantu bacakan? Yohanes 3 ayat 15 sampai 17. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Terima kasih. Saya buka masker ya. Saya agak sesak bicara. Oke. Selamat malam teman-teman. Teman-teman yang di rumah juga semoga sehat selalu di tengah-tengah kondisi yang tak menentu seperti ini. Di tengah-tengah banyak hal yang terjadi bagi kehidupan kita. Tema kita adalah jadilah pelayan yang benar. Tema ini diberikan oleh teman-teman dari sebuah buku yang ditulis oleh teman-teman di Klasis Makassar, 3 klasis. Dan pada saat ini pembacaannya dari Maliaki 2 ayat 1 sampai 9, tapi saya tambahkan, mohon maaf, dari Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Nah, setidaknya ada dua tujuan yang hendak kita capai berdasarkan apa yang disampaikan pengurus. Yang pertama, Allah tidak berkenan terhadap para pelayan yang berlaku tidak benar. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan menyediakan diri untuk menjadi pelayan. Oh ya, sebelum lanjut saya mungkin perkenalan dulu ya. Banyak yang mungkin tidak kenal saya. Nama saya Lijun. Saya sudah berapa bulan ya, 7 bulan kayaknya di Makassar. Saat ini sebenarnya saya masih aktif sebagai pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa, tapi saya bersyukur bahwa teman-teman bisa menerima saya dan saya bisa bersekutu dengan teman-teman di sini. Baik, selanjutnya sebelum kita lebih jauh belajar tentang tema kita hari ini, ada sedikit gambaran yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Ini di paragraf pertamanya. Dalam belajar Alkitab,
prinsip yang harus kita pegang adalah Allah selalu lebih besar dari yang bisa kita bayangkan, kasih-Nya selalu lebih daripada yang bisa kita pahami. Allah adalah misteri yang tidak dapat kita selami sepenuhnya. Upaya kita dalam pengenalan terhadap Allah itu adalah bagaikan kita menyelam pada sumur tanpa dasar. Teman-teman coba bayangkan ketika teman-teman atau dalam laut lah menyelam, kemudian semakin menyelam, semakin dasarnya itu tak nampak juga. Demikianlah juga kita belajar tentang siapa Kristus. Semakin kita menyelam, semakin indah sepertinya, tetapi kita sepertinya tidak dapat menggapai dasar itu. Akhirnya kita hanya bisa takzim, takjub, dan gentar dalam pengenalan tersebut kepada Tuhan. Nah, teman-teman, tema ini sebenarnya agak berat. Saya akui sangat berat untuk dibawakan. Yang pertama, ada sedikit catatan yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, tidak ada pelayan yang benar-benar benar. Maksudnya, tidak ada pelayan yang sungguh-sungguh benar. Karena kita sendiri tidak benar, tetapi kita justru dibenarkan melalui Yesus Kristus. Jadi, kita ini tidak benar, tetapi kita justru dibenarkan melalui Yesus Kristus. Maka jangan pernah mengklaim diri kita sebagai pelayan yang benar. Yang kedua, tema seperti ini amat kompleks. Di tengah zaman di mana kebenaran ada yang mengatakan menjadi relatif, tapi dalam pemaknaan kita kepada Alkitab, kita harus meyakini bahwa kebenaran itu menjadi mutlak tetapi amat luas. Yang ketiga adalah, lalu kalau begitu kebenaran itu harus dikembalikan pada Alkitab. Apa jawaban Alkitab? Sayangnya Alkitab juga dengan kompleks menjabarkan bagaimana pelayan yang benar itu. Maka prinsip yang paling penting adalah pelayan yang benar itu menghidupi pelayanannya di dalam Dia yang membenarkan setiap orang. Nah, teman-teman, di tengah-tengah pelayanan kita sering menghadapi pergumulan. Tentunya saat ini teman-teman, saya tahu pengurus PPGT misalnya sangat sulit untuk menjangkau anggota PPGT, sangat sulit untuk melakukan program-programnya. Banyak program yang harus terkendala. Berbagai masalah hidup menguras energi dan menyita perhatian kita, baik secara personal maupun dalam persekutuan komunal. Nah, teman-teman, saya masih ingat sekali ketika awal-awal pandemi, orang banyak sekali membuat kegiatan. PPGT, pengurus PPGT kemudian membuat banyak program Zoom sana sini. Saya tidak tahu ya, di beberapa tempat kemudian itu menurun. Grafiknya itu menurun. Baik dari segi waktunya maupun dari segi pesertanya. Mungkin kita kelelahan atau mungkin kita bosan dengan Zoom dan Zoom terus. Di kantor juga Zoom, di kuliah juga Zoom, di gereja juga Zoom. Yang mana namanya Zoom? Nah, teman-teman, kita sangat susah mengontrol anggota PPGT, bukan? Saya saja, yang aku terlambat biasa mak ibadah pagi, atau mak ibadah jom, gereja sing atau. Saya yakin banyak sekali yang terjadi seperti itu. Dan apakah itu kemudian menjadi sebuah tantangan gereja dan pelayan? Jelas itu menjadi tantangan. The church without wall itu semakin nampak. Gereja tidak lagi dibatasi oleh gedung, pelayanan tidak lagi dibatasi oleh gedung-gedung gereja. Dan itu menjadi tantangan pelayanan dalam gereja. Nah, teman-teman, di tengah-tengah pergumulan seperti itu, apa yang harusnya kita lakukan? Sebagai pelayan, kita harus berserah, bukan menyerah, apalagi pasrah. Kita percaya bahwa di dalam kekhawatiran kita, di dalam ketakutan kita, di tengah pergumulan seperti itu, Allah selalu ada. Dalam Lukas 12 ayat 25, itu membahas tentang persoalan kekhawatiran. Kalau kita baca baik-baik di situ, sepertinya pelayan itu bukan tidak boleh khawatir. Persoalan pokoknya bukan apakah kita boleh khawatir atau tidak, tapi kemana rasa khawatir yang muncul itu membawa kita. Banyak bahaya terbesar dalam kekhawatiran itu adalah orang merasa
selalu sendirian. Itu bahaya terbesar dalam kekhawatiran. Nah, di tengah-tengah pergumulan seperti itu, apakah kita masih bisa menjadi pelayan yang benar? Apakah kita masih bisa menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan? Tetap pasti bisa. Karena Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Sayangnya ini mungkin bisa menjadi evaluasi kita sebagai pengurus, pelayan, dimanapun kita berada. Terkadang kita membuat suatu program, kemudian kita memiliki tameng. Kuantitas itu tidak penting, kualitas yang penting. Dalam beberapa ayat Alkitab, Yesus justru menekankan pentingnya kuantitas. Semakin banyak orang bertobat dan mau dibaptis, itu masalah kuantitas. Artinya apa? Kualitas itu penting untuk ditingkatkan supaya kuantitas juga itu mengikuti. Nah, teman-teman, dalam pembacaan Yohanes 3 ayat 13-15, ini sebuah petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya menjadi pelayan yang benar. Seorang pelayan harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan atau hamba. Dalam bahasa Yunaninya yaitu doulos, servant. Seperti Yohanes yang merasa dirinya enggan dan takut untuk melayani Tuhan, harusnya kita juga seperti itu. Kita menyadari keberadaan kita bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, kita hanyalah hamba, kita hanyalah pelayan yang sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Lihatlah bagaimana respon Yesus Kristus ketika Yohanes mau membaptis Yesus dan Yohanes menolaknya karena dia merasa tidak layak. Yesus berkata, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Di sana ada ketaatan seorang pelayan, bahkan ketaatan seorang Yesus Kristus. Pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan adalah pelayanan yang amat rendahan. Saya ulangi, pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan adalah pelayanan yang amat rendahan. Berapa banyak orang yang kemudian melayani dalam gereja, memberikan diri melalui materi, melalui waktu, melalui pikiran, tetapi hanya untuk mendapatkan penghormatan. Kamiri, ya nate aku tuh tak nadadi. Banyak sekali yang terjadi dalam gereja seperti itu. Lalu kita terkadang juga sepertinya menjual mahal, jual diri kita terlalu mahal untuk masuk dalam pelayanan. Karena kita merasa bahwa ya tuh PPG teh susu bang toh. Parah ya. Tapi saya mau katakan begini, jangan pernah jual mahal dipakai Tuhan dengan berbagai alasan. Berterima kasihlah jika kita diizinkan berkeringat, apalagi terluka, apalagi yang lewat dari itu adalah berdarah untuk Dia. Bersyukurlah jika masih diberikan waktu. Teman-teman, banyak praktik-praktik dalam gereja yang sayangnya tidak menunjukkan kerendahan hati seorang pelayan. Saya tidak tahu apakah di sini terjadi, tapi di beberapa tempat, di beberapa gereja yang bahkan masuk dalam sosial media, gereja itu kemudian menjadi pecah karena praktik-praktik politik praktis itu dimasukkan dalam gereja. Pemilihan pengurus itu dibuatkan kampanye, dibuatkan sogok-sogok, dibuatkan lobi-lobi dan lain sebagainya. Kita tidak berharap bahwa orang-orang kemudian menjadi bersemangat di awal, duku-duku kayu talang, tapi kemudian komitmen itu kendor. Hanya karena ingin egonya itu terpenuhi. Kerendah hatian dalam pelayanan itu sangat penting. Kemudian pelayan yang benar berdasarkan pembacaan kita dalam Malyaki selanjutnya adalah mengajarkan kebenaran. Di dalam pembacaan kita di Malyaki itu, imam mengajar dengan memandang bulu, menyimpang dari jalan kebenaran, tidak membuat banyak orang kemudian tidak mengikuti perintah Tuhan, menjadi sesat. Lalu apa sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh pelayan? Pelayan harusnya mengajarkan tentang kebenaran. Berapa banyak pendeta, berapa banyak anak-anak Tuhan yang menjadikan gereja sebagai bisnis.
Teman-teman, banyak sekali di sosial media beredar begitu banyak cara orang melayani. Tetapi di sana juga ada penghakiman, di sana juga ada saling menyalahkan. Terkadang gereja dijadikan sebagai ladang bisnis. Banyak orang yang kemudian di beberapa negara di Eropa dan Barat menjadikan gereja sebagai ladang bisnis karena bebas dari pajak. Teman-teman jika ingin tahu, nanti kita bisa sharing, pasti teman-teman juga tahu, tapi saya tidak mungkin mengatakannya di sini. Ini menyadarkan bagi kita bahwa sepertinya pelayanan kita di gereja bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kebenaran tidak lagi menjadi hal yang utama, tetapi bagaimana supaya kita aman menjalani hidup ini, itu yang menjadi terutama. Asalkan warga jemaat senang, asalkan PPGT senang, enggak apa-apalah khotbah tidak alkitabiah. Yang penting banyak yang datang, persembahan lancar. Banyak gereja yang kemudian memainkan emosi para pemuda agar mereka begitu banyak yang datang. Tetapi oleh karena itu sebagai warga jemaat juga perlu membawa Alkitab sendiri. Biasanya kan kalau kita pergi ibadah, nokak itu bawa Alkitab. Ya bang tuh Alkitab dalam HP dibuka. Biasanya toko bang teh, oh iya betul. Iya, amin Pak Pendeta. Kita kemudian tidak mau mengecek sendiri kebenaran firman itu. Ini yang membuat kita terkadang lupa bahwa betapa pentingnya kebenaran itu. Selanjutnya, pelayan yang benar adalah pelayan yang takut akan Tuhan. Dalam pembacaan kita di ayat kelima, di sana dikatakan bahwa kita sebagai pelayan itu harusnya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam ketakutan kita kepada Tuhan, dalam dalam kekaguman kita kepada Tuhan, kita harus memelihara hikmat dari Tuhan sendiri. Terkadang bukan lagi firman Tuhan yang dibicarakan, bukan kehebatan Tuhan lagi yang dibicarakan, tetapi pengetahuan kita dan kehebatan kita yang dibicarakan di dalam pelayanan kita. Kita terlalu sibuk menghitung karya kerja pelayanan kita dan berpikir itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Pernahkah kita bertanya, apa yang sebetulnya Tuhan mau daripadaku? Sibuk dengan berbagai pelayanan tetapi tidak pernah menanyakan pada diri sendiri, ya Tuhan saya mau katina kamu repuang matu ala kokaleku. Tidakkah ini menjadi sia-sia? Semoga menjadi perenungan bagi kita. Di tengah kesibukan kita melayani, di tengah berbagai hal yang harus kita lakukan, kita masih menyempatkan diri untuk bersensura morum. Di kakak-kakak tu kaleta, tongan siamor kate. Kemudian pelayan yang benar selanjutnya yang hendak disampaikan dalam pembacaan kita adalah mereka yang penuh syukur. Pelayan yang penuh syukur. Dalam pergumulan yang bertubi-tubi dalam pelayanan dan pelik sekalipun, berkat dan mujizat Tuhan sedang dan terus kita nikmati. Namun ini pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan. Bukankah kita sering mengangkat tangan dan berdoa, meminta mujizat Tuhan atas pelayanan kita? Ona teh bang dikate tau rampo puang. Ya teh pengurusna teh menaktif. Tunjukkanlah mujizatmu Tuhan. Padahal di saat yang sama kita tidak sadar bahwa kita sedang mengalami mujizat Tuhan, yakni ketika kita berdoa bisa mengangkat tangan dan bisa lipat tangan. Mujizat-mujizat seperti itu sepertinya sering kita abaikan. Tuhan masih mengizinkan kita berpelayanan, Tuhan masih mengizinkan kita buat PPT, buat share-share link Zoom, buat poster dan lain sebagainya. Itu karena mujizat dari Tuhan. Rasa syukur sejatinya lahir dari kesadaran sebagai ciptaan dan pelayan Tuhan, bukan atas dasar perbandingan, kehidupan, atau paksaan. Biasa motok ya ditiru itu. Organisasi lain, persekutuan lain, wah banyak sekali, ramai sekali dia. Lancar terus dia tahu wah. Kita kemudian tidak memiliki rasa syukur.
Sejauh Tuhan membimbing kita, sejauh Tuhan mengangkat dan menopang kita sampai saat ini, kita tidak pernah mensyukuri itu. Bukankah kita terus mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Teman-teman masih bisa bangun itu karena mujizat Tuhan. Maka bersyukurlah. Nah, selanjutnya teman-teman, ini menjadi peringatan bagi kita. Celakalah dia yang berpikir bahwa dengan melayani, dia akan diberkati Tuhan. Kita lebih dulu diberkati, maka kita bisa melayani. Berkat itu ada pada apa yang Tuhan mau, bukan bahkan pada penderitaanmu. Berkat itu diberikan terlebih dahulu bagi kita, makanya kita bisa dimampukan untuk melayani. Bukan untuk melayani, bukan karena ingin mendapatkan berkat, maka kita mau melayani. Berkat itu terserah Tuhan mau taruh di mana. Bahkan pada penderitaan kita. Nah, ada berapa banyak orang yang memanipulasi Tuhan dengan pelayanan. Melayani Tuhan hanya untuk mengisi kesibukan dan memperoleh keberkatan. Saya ulangi, ada berapa banyak orang yang memanipulasi Tuhan dengan pelayanan. Melayani Tuhan hanya untuk mengisi kesibukan dan memperoleh keberkatan. Makanya ketika saya jadi ketua PPGT di Surabaya, ketika anak-anak Tuhan, anggota PPGT ingin masuk dalam pelayanan, saya selalu bertanya, secara karena TRI apa mempoka utemu latama pelayanan. Tentu semua orang punya kesempatan, tetapi ini menjadi hal yang penting untuk kita evaluasi. Berapa banyak anak Tuhan yang masuk dalam pelayanan hanya karena kesibukan, dan ketika tidak sibuk keluar lagi dari pelayanan. Dan dengan senang hati kita bisa, oh yuk, ayo. Tugas kita sebagai pelayan, sebagai pengurus juga harusnya menuntun, membimbing mereka. Memang firman Tuhan begitu keras menegur kita. Berkhotbah harus dengan Alkitabiah. Namun terkadang juga kita bertanya, berasus itu Alkitabiah. Teolog-teolog pun di Jakarta berdebat, berserang pendapat tentang doktrin dan teologi mereka. Tetapi biarlah itu kemudian menjadi pergumulan kita. Kalau kita tidak menemukan kebenaran hari ini, tak gumulkan tongan nih. Kita terus menggumulkan kebenaran itu. Banyak cara Tuhan mengasihi kita untuk menunjukkan kebenaran itu kepada kita. Firman Allah memang berguna untuk menghibur, menguatkan, menopang. Tetapi yang paling penting adalah firman Tuhan itu penuntun ke jalan yang benar, untuk menegur dan mengoreksi saya dan teman-teman, untuk menyadarkan kita seberapa berdosa dan rapuhnya kita, namun sungguh dikasihi oleh Allah agar mengantar kita pada relasi yang intim dengan Kristus. Ini yang harus kita sadari, bahwa saya itu sangat berdosa dan rapuh, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi saya, maka Dia terus menuntun saya. Tuhan mungkin mengizinkan saya pelayanan dan berkhotbah, tapi saya sungguh sadar hidup saya tak selalu seindah khotbah saya. Lalu bagaimana dengan itu? Ya, kita harus terus berjuang untuk menghidupi apa yang kita sampaikan, apa yang kita khotbahkan. Nah, teman-teman, di antara semua yang saya tunjukkan tadi, Alkitab dengan begitu kompleks menguraikan tentang bagaimana pelayan yang benar. Tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa prinsip dari pelayan yang benar adalah compassion, belas kasih. Ada begitu banyak tindakan Tuhan Yesus dalam Injil yang diawali dengan kata, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bisa duka dikuate, lalu tergeraklah hatinya Kak Wiwin oleh belas kasihan, dan itu juga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah pelayanan yang luar biasa, digerakkan oleh belas kasihan. Nah, kemudian apa tujuan dari pelayanan? Tujuan dari pelayanan adalah God's glory, kemuliaan Tuhan. Teman-teman, ini yang menjadi bahan ayat Alkitab saya waktu saya di CD, Kolose 3 ayat 23, dan mungkin ini banyak sekali yang gunakan.
melakukan segala sesuatu pekerjaan kita bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Yang nami amin kantongan itulah pelayanan yang benar. Saya capek-capek melakukan ini, pelayanan ini bukan untuk manusia tapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman, dalam berbagai pergumulan, dalam menata pelayanan kita, dalam melihat apakah kita sungguh-sungguh setia dalam pelayanan, ada satu poin penting yang harus kita lihat, bahwa tanggung jawab ketaatan itu harus dipegang teguh. Pelayanan adalah komitmen dengan peziarahan yang panjang, berliku dan berisiko, bukan untuk coba-coba. Yang nata enapon nopenami melayani, baiknya berdoalah dulu, bergumullah dulu. Bukan berarti bahwa semua orang tidak boleh melayani karena kalau tidak sungguh-sungguh. Pergumulan dan doa di dalam Tuhan itu akan menuntun kita untuk menguji diri kita, untuk memberanikan diri kita bahwa saya siap melayani dan saya siap untuk taat. Tanpa ketaatan pada kebenaran, pelayanan hanyalah selubung rohani untuk menutupi kehidupan yang duniawi. Saya ulangi, tanpa ketaatan pada kebenaran, pelayanan hanyalah selubung rohani untuk menutupi kehidupan yang duniawi. Nah, teman-teman, dalam ketaatan itu mungkin kita bosan, mungkin kita capek, mungkin kita sangat lelah ya. Tetapi ada sebuah hal yang ingin saya sampaikan. Ada namanya model spiritual repetition. Spiritual repetition itu adalah cara kita untuk menghidupi rutinitas kita. Jadi misalnya saya dari kosnya Bu Tamara ke kantor, itu terus yang saya ulang-ulang, jam 8, jam 5, jam 8, jam 5. Tetapi dalam pengulangan seperti itu bukan menjadi pengulangan yang biasa saja, tetapi banyak makna-makna baru yang harus saya temukan. Mungkin kita sudah capek Zoom, mungkin kita sudah capek tidak bertemu dengan teman-teman kita, mungkin kita capek untuk video call dengan teman-teman kita. Tetapi dalam pengulangan seperti itu yang kita lakukan, kita harus mendapatkan makna-makna baru yang kemudian menjadikan kita selalu mengingat bahwa ternyata rahmat Tuhan selalu baru. Jadi tidak apa-apa rutinitas itu terus kita lakukan, tetapi rugilah teman-teman kalau pergi kantor, pulang kantor, ya bang siamnya Pak sama, ya bang siamnya Pak Totemo, nah ya bang siamnya Pak Masyang. Nah, teman-teman, ada sedikit refleksi yang hendak saya sampaikan. Bukankah banyak sekali kita dalam gereja sebagai pelayan Tuhan mengomongkan tentang tidak boleh money politik, tidak boleh sara, tidak boleh membeda-bedakan. Kita membicarakan tentang eksploitasi alam dan hewan dan lain sebagainya, tetapi dalam gereja pun bukankah kesetaraan itu tidak nampak biasanya? Bukankah orang-orang yang memiliki banyak duit dan materi yang justru dihormati? Bukankah banyak sekali gender yang kemudian banyak sekali di dalam gereja yang kemudian tidak menunjukkan kesetaraan gender? Memang menjadi sangat kompleks untuk kita gumulkan. Tetapi kita mungkin capek dan akhirnya kita tiba pada sebuah argumentasi bahwa ya kita masih belajar. Kita masih belajar untuk melakukannya. Asalkan kita tidak malah sedang bermain peran dan bermuka dua atau lebih. Jangan seperti para imam. Justru mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti yang diberitahukan oleh Allah. Nah, teman-teman, ini menutup khotbah saya, perenungan kita malam ini. Teman-teman perhatikan gambar ini. Mungkin sudah ada yang sudah pernah melihat gambar ini. Tiny Dragon dan Big Panda. Mungkin banyak yang sudah tahu ceritanya ya. Tak namanya lo bahasa Inggrisku pako laku bahasa-bahasa bang mote. Which is more important? Big Panda bertanya kepada Tiny Dragon, apakah perjalanan atau tujuan? Yang mana paling penting?
Sebelum melihat jawabannya Tini Dragon deh. Apa yang paling penting? Apakah perjalanan atau tujuan? Sekali lagi jangan lihat jawabannya Tini Dragon di bawah ya. Menurut teman-teman, apa yang paling penting? Ya, sebelum teman-teman jawab, saya lanjut dulu membacakan kalimat di atasnya. Ada kalanya dalam perjalanan pelayanan kita kebingungan, kebosanan, kita butuh topangan dan peneguhan. Kita mungkin merasa kesepian, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Iman didasarkan pada janji Tuhan, bukan pada perasaan atau keadaan. Saya ulangi. Ada kalanya dalam perjalanan pelayanan kita kebingungan, kebosanan, kita butuh topangan dan peneguhan. Kita mungkin merasa kesepian, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Iman didasarkan pada janji Tuhan, bukan pada perasaan atau keadaan. Jadi yang mana paling penting? Perjalanan atau tujuan? Sayangnya Tini Dragon menjawab the company, kebersamaan. Romantis sekali ya. Coba tanyakan ke pacar kalian coba nanti. Yang mana paling penting? Menikah atau yang sekarang? Siapa tahu dia jawab, kebersamaan lah, nami untuk lada bang hari solo tentu utuku dok kayu kan deh. Tidak apa-apa. Romantis sekali kedengaran. Teman-teman, refleksi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Kristus pun seperti itu. Tujuan kita jelas, kehidupan yang kekal bersama Kristus. Tapi bukan perjalanannya itu, bukan tujuannya itu yang penting. Yesus mengatakan, yang penting adalah saya bersama-sama dengan kamu. Seberapa sering dalam kehidupan kita meyakini bahwa yang paling penting dalam hidup saya adalah dengan siapa saya berjalan, dengan Tuhan. Bukan surganya yang penting, tetapi Kristusnya yang penting. Jadi jangan pernah mendambakan surga kalau kita tidak pernah menikmati Kristus. Surga itu ada di sana. Bahkan menurut Calvin, jadikan dunia itu sebagai surga kita sendiri. Menikmati hadirat Tuhan di surga, di dunia kita. Karena yang penting bukan surganya, tetapi siapa yang ada di dalam, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu ada selalu dan senantiasa dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan dapat dinikmati lewat perjalanan seluruh keberadaan hidup kita. Karena dialah sang jalan itu sendiri. Dia hadir dimanapun dan kapanpun, omnipresent, bukan hanya lewat ritus dan ibadah. Makanya teman-teman, ini menjadi evaluasi juga bagi saya. Seberapa banyak kegiatan-kegiatan PPGT menjangkau anggota PPGT? Seberapa banyak program-program kita kemudian mereka nikmati? Seringkali kita berfokus pada ritus dan ibadah. Saya selalu meyakini bahwa Yesus Kristus itu hadir dalam segala perjalanan kehidupan kita. Teman-teman yang suka basket, saya yakin Yesus pun hadir di sana. Tapi seringkali kita sebagai pelayan Tuhan jahat pada jemaat, jahat pada anggota PPGT, memaksa mereka untuk ikut ibadah. Padahal mereka tidak suka pada ritus dan liturgi. Kita tidak mendorong mereka untuk menikmati Tuhan melalui berbagai cara Tuhan menampakkan dirinya dan kasih-Nya. Sekali lagi, kita mungkin pernah kelelahan. Kita pernah mungkin merasa kesepian. Tapi tak pernah sendirian. Semoga Roh Kudus terus menuntun kita dalam menikmati kehidupan kita. Di mana ada kasih, di sana Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Di mana ada Kristus, di sanalah pelayanan Tuhan itu ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami menjadi pelayan yang benar Tuhan. Dalam kerapuhan kami Tuhan, kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menyadari keberadaan kami. Kami tidak layak, kami tidak benar, tetapi kami dibenarkan oleh kasih Kristus. Mampukan kami semua melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, melalui gereja, melalui organisasi dan persekutuan apapun, untuk melayani Tuhan di sana, menempatkan kasih Tuhan di sana, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan.
ampunilah dosa kami Tuhan, dan layakkan kami melayani Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh luar biasa yang firman Tuhan yang baru kita dengarkan secara bersama-sama. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diperdengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan, sebab jika engkau rela memberikan, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 134, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru di antara akan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk undangan yang kudus yang boleh Tuhan berikan bagi kami melalui ibadah ini, dan kami telah merespon itu ya Tuhan dengan kesungguhan hati kami dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sabda Tuhan, kiranya Tuhan teguhkan dalam iman percaya kami sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memberikan juga ungkapan syukur kami melalui persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan pada Tuhan, dipakai dalam jemaat-Mu, menjadi penyebaran akan firman Tuhan, dan di mana persembahan ini boleh disalurkan Tuhan, di sana nama Tuhan dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, dalam kesungguhan dan kerendahan hati kami berdoa bagi teman-teman pengurus PPGT dan juga anggota PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya dalam seluruh keberadaan mereka Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam mencari pekerjaan, Tuhan kiranya menyertai dan menopang kami semua sehingga kami boleh melakukan semua itu dengan penuh kesungguhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pengurus PPGT di Jemaat Landraki Biringkanaya di sini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang keteguhan dan komitmen mereka untuk sehati sepikir dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan ini Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah pergumulan seperti ini begitu berat bagi kami untuk mengangkat pelayanan yang juga berat ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya dengan kebersamaan kami, solidaritas kami, dan juga tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mengangkat pelayanan ini Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang boleh menikmati pertambahan usia ya Tuhan dalam minggu ini. Ada saudara kami Kabul, Evan, Kak Toto, Amelinda, Kak Okto, Agustina, Ferry, Sharon, Melissa, Elis, dan Frisilia, dan mungkin beberapa teman-teman kami yang tidak sempat kami sebutkan ya Tuhan. Dalam sukacita mereka Engkau hadir di sana, melengkapi sukacita mereka dan juga menyadarkan mereka bahwa segala sesuatu terjadi, indah ataupun tidak, itu atas perkenaan Tuhan dan atas seizin Tuhan. Oleh karena itu kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami dalam masa-masa pemulihan, Kak Ririn, Kak Anas dan Kak Ermi, dan juga teman-teman kami beberapa yang mungkin isolasi mandiri ataupun di mana mereka saat ini menggumuli penyakit yang mereka hadapi. Tuhan berkati mereka. Kiranya Engkau menjadikan kami sebagai alat-alat Tuhan untuk terus menopang mereka dalam doa, menjadikan keluarga mereka sebagai tempat terbaik bagi mereka untuk menopang mereka, mendampingi mereka Tuhan. Kami tahu bahwa yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini adalah menopang mereka dalam doa dan memberikan semampu kami apa yang bisa kami berikan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan tergerak dengan belas kasihan, menyayangi, memperhatikan teman-teman kami yang mungkin sedang berada dalam pergumulan karena sakit Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami di jemaat di sini, Jemaat Landraki Biringkanaya, orang tua kami di berbagai tempat dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka, bahkan orang-orang yang kami kasihi dalam segala kesibukan mereka Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sana dan mereka pun menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir membimbing dan menyertai mereka. Kami terus berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan, dalam upaya untuk memulihkan kondisi bangsa kami. Kiranya Engkau menopang pemerintah kami, ajar kami juga untuk senantiasa mendukung mereka dengan berbagai cara yang mungkin bisa kami lakukan untuk tetap menjaga kesehatan kami, untuk tetap menjaga bagaimana supaya kami terus berada dalam kondisi yang baik Tuhan, mematuhi protokol kesehatan. Tuhan mampukan kami semua bergandengan tangan untuk mengangkat masalah yang terjadi di bangsa bahkan di belahan bumi ini Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kerapuhan kami datang kepada Tuhan, berserah penuh atas segala apa yang terjadi atas kehidupan kami. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pada saat ini dengan segala keterbatasan dan kelebihan kami Tuhan, berkatilah kami dalam segala aktivitas dan kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mau dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan, kami sampaikan kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga melalui anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 125, Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Engkau pandang, ku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kita telah diperlengkapi dalam ibadah ini. Mari kita kembali untuk memperlengkapi dan melayani sesama kita dan juga alam semesta. Kita dipanggil untuk melayani seluruh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara organisasi. Kita akan membaca 10 panggilan PPGT, dan itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. 10 panggilan pokok 10 pokok panggilan PPGT. 10 pokok panggilan PPGT. 1. 1. Generasi milenial yang berakar dan berbuah dalam Kristus. Generasi milenial yang berakar dan berbuah dalam Kristus. 2. 2. Generasi milenial dengan spiritualitas ugahari. Generasi milenial dengan spiritualitas ugahari. 3. 3. Generasi milenial yang mempunyai wawasan kebangsaan. Generasi milenial yang mempunyai wawasan kebangsaan. 4. 4. Generasi milenial yang peka terhadap lingkungan. Generasi milenial yang peka terhadap lingkungan. 5. 5. Generasi milenial yang peduli pada hak-hak asasi manusia. Generasi milenial yang peduli pada hak-hak asasi manusia. 6. 6. Generasi milenial yang memahami gender dan feminisme. Generasi milenial yang memahami gender dan feminisme. 7. 7. Generasi milenial yang membangun relasi ekumenis dan pluralis. Generasi milenial yang membangun relasi oikumenis dan pluralis. 8. 8. Generasi milenial yang mempunyai kompetensi. Generasi milenial yang mempunyai kompetensi. 9. 9. Generasi milenial yang mencintai budaya literasi. Generasi milenial yang mencintai budaya literasi. 10. 10.
generasi milenial yang mencintai kebudayaan Toraja dan kearifan lokal lainnya. Generasi milenial yang mencintai kebudayaan Toraja dan kearifan lokal lainnya. Ya, silakan duduk kembali. Penyampaian dari pengurus dengan kasih disilakan. Ya, shalom dan selamat malam. Semangat pagi. Ya, adapun penyampaian dari teman-teman pengurus disampaikan kepada teman-teman bahwa akan dilaksanakan pertemuan Dwi Bulanan edisi Agustus dengan tema Merdeka di Tengah Pandemi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA via Zoom. Ya, itu saja penyampaian dari teman-teman pengurus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini, juga teman-teman yang telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat malam. Ya, demikianlah hasil rangkaian acara kita pada malam hari ini. Selamat malam. Semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati.